Permata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini, diangkat dari karya besar Esa Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau dengan judul Kisah Api di Bukit Menoreh. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-485. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, para peronda masih ragu-ragu karena Pandan Wangi masih belum mengucapkan perintah apapun. Dalam pada itu Rudito yang sudah terbangun pula segera menyadari apa yang telah terjadi. Ialah yang mula-mula bangkit berdiri, memandang keadaan di sekelilingnya. Jangan berbuat sesuatu yang dapat memaksa kami melepaskan senjata. Terdengar lagi suara anak muda yang memimpin orang-orang yang telah mengepung perkemahan itu. Rudito pun kemudian melihat bayangan kehitaman di antara dedaunan. Bahkan samar-samar ia melihat beberapa buah senjata yang berkilat-kilat. Tiba-tiba ketakutan yang sangat telah menerkam jantungnya, seperti ketika ia melihat ular naga yang hampir saja menelannya. Karena itu, maka tiba-tiba saja ia berkata, "Aku tidak apa-apa, aku tidak berbuat apa-apa, aku tidak bersenjata dan aku menyerah." Tidak! Prastowo yang tidak dapat menahan hatinya setelah ia meyakini keadaan bahwa sebenarnya lah sekelompok orang-orang yang tidak dikenalnya telah mengepung perkemahan itu. "Kami bukan cecurut yang dapat ditakut-takuti dengan senjata." Suasana yang tegang itu menjadi bertambah tegang. "Kau tidak akan berdaya," jawab suara pemimpin kelompok itu dengan tenang. "Kami bukan sekedar menakut-nakuti, tetapi jika perlu kami pun dapat bertindak keras dan kasar. Kami adalah laki-laki seperti kalian," sahut Prastowo. "Tidak!" Tiba-tiba Rudito berteriak, "Kau memang bodoh sekali. Kita memang harus menyerah. Bukankah itu lebih baik?" Lalu dengan suara yang gemetar ia berkata, "Aku menyerah. Jangan kalian sakiti aku. Aku tidak tahu apa-apa." "Pengecut!" bentak Prastowo. "Menyerahlah jika kau ingin menyerah." Sebelum Rudito menyahut, maka yang terdengar adalah suara Agung Sedayu. "Siapakah sebenarnya kalian? Dan apakah kepentingan kalian dengan kami?" Tidak segera terdengar jawaban. Sedang Agung Sedayu pun kemudian telah berdiri pula, membelakangi api menghadap kepada orang-orang yang mengepungnya, disusul oleh Swandaru yang berdiri pula di sampingnya. Pemimpin kelompok orang-orang yang mengepung perkemahan itu melihat dua bayangan hitam di depan perapian, tetapi mereka tidak melihat wajah kedua orang itu, justru karena mereka menjadi silau oleh nyala api yang kemerah-merahan itu. "Lepaskan senjata kalian!" suara itu terdengar lagi. Agung Sedayu mencoba memperhatikan beberapa bayangan di sela-sela dedaunan, tetapi ia pun tidak dapat melihat mereka dengan jelas karena mereka tidak berdiri cukup dekat. "Sebaiknya berterus teranglah," berkata Agung Sedayu.
Dengan demikian kita menjadi pasti apakah yang akan kita lakukan. Kami akan berbicara setelah kalian melemparkan senjata kalian. Cepat! Rudito pun ikut membentak. Jangan terlalu sombong. Apakah sulitnya melemparkan senjata dari tangan, tetapi kemudian kita selamat? Bukankah kita memang tidak berhasrat untuk pergi berperang? Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam, tetapi ia sama sekali tidak menanggapi kata-kata Rudito. Sekali lagi ia berkata lantang, "Sebut namamu, atau gelarmu atau apapun yang dapat memberikan ciri atau sebutan bagimu." Sekali lagi aku mengulangi, lemparkan senjata kalian, baru kita berbicara, dan kalian akan segera mengenal aku. Tiba-tiba saja Swandaru menggeram. Kami tidak akan melemparkan senjata kami. Itu adalah keputusan kami. Terserah apa yang akan kalian lakukan. Kalian tidak bersedia untuk berbicara dalam kedudukan yang sama. Itu suatu penghinaan. Karena itu, kami akan mempertahankan harga diri kami. Sejenak tidak terdengar jawaban. Bayangan di antara semak-semak itu masih berdiri di tempatnya, sedang senjata mereka seakan-akan telah siap untuk menerkam. Orang-orang yang mengepung perkemahan itu tinggal menunggu perintah dari pimpinan mereka untuk meloncat maju menyerang orang-orang yang tidak bersedia melemparkan senjata mereka. Dalam pada itu, Rudito yang semakin ketakutan berteriak dengan suara serak. Gila! Gila! Lemparkan senjata-senjata itu! Cepat! Jika tidak, kita semua akan binasa sekedar karena kesombonganmu. Swandaru yang berusaha untuk menyabarkan dirinya menggertakkan giginya, tetapi ia mencoba tidak menghiraukan lagi anak yang menggigil ketakutan itu. Ketika kemudian ia menebarkan tatapan matanya, maka dilihatnya para pengiring Pandan Wangi pun telah siap menghadapi segala kemungkinan. Bahkan Pandan Wangi pun kemudian bangkit berdiri dan berkata dengan nada tinggi, "Jangan mencoba menundukkan hati kami. Kami berada di daerah kami sendiri. Kalianlah yang harus menyerah, dan kalian terpaksa kami bawa menghadap ayah, Kepala Tanah Perdikan Menoreh, karena kalian telah melanggar hak atas daerah kami." Masih belum ada jawaban. "Hei, siapakah kalian?" Prastowolah yang berteriak kemudian. "Gila, kalian semua sudah gila," potong Rudito. "Kenapa kalian berniat untuk berkelahi? Bukankah kita hanya akan sekedar berburu?" Tetapi hati Rudito yang dicekam oleh ketakutan yang menjadi semakin kuncup karena tidak seorang pun yang menghiraukannya. Bahkan Pandan Wangi yang kemudian maju beberapa langkah sambil menggenggam hulu pedangnya yang masih ada di dalam sarungnya berkata, "Kalian jangan mencoba, bukan saja menghinakan kami, tetapi kalian telah mencoba pula menghinakan kekuasaan yang ada di atas tanah perdikan ini. Apapun juga yang akan terjadi, kamilah yang akan memaksa kalian menyerah, bukan sebaliknya." Masih tidak ada jawaban, sehingga dengan demikian Pandan Wangi dan orang-orang yang ada di dalam kepungan itu menjadi ragu-ragu. Yang terdengar kemudian adalah suara Agung Sedayu. "Kenapa kalian diam saja? Jika kalian ingin bertindak kasar, lakukanlah. Tetapi jika kalian ingin berbicara, kami akan berbicara dengan senjata di tangan seperti kalian." Tiba-tiba pemimpin dari orang-orang yang mengepung perkemahan itu melangkah maju. Di dalam kegelapan, tampaklah seorang yang berperawakan sedang sambil membawa sebatang tombak pendek. Tetapi tombak itu kini berdiri tegak di bahu kanannya. "Maafkan kami."
Itulah yang pertama-tama diucapkannya setelah beberapa saat ia berdiam diri. Semua orang yang menyaksikannya menjadi termangu-mangu, bukan saja di pihak Pandanwangi dan kawan-kawannya, tetapi orang-orang yang sedang mengepung perkemahan itu pun menjadi heran. "Bukan maksud kami mengejutkan kalian," berkata orang yang membawa tombak pendek itu. Agung Sedayu yang membelakangi api mengerutkan keningnya. Kemudian dilihatnya orang yang melangkah itu semakin dekat, sehingga cahaya api yang kemerah-merahan mulai menjangkaunya. "Apakah kalian mengenal aku?" bertanya orang itu. Sejenak tidak terdengar jawaban, namun kemudian hampir berbareng terdengar suara Agung Sedayu dan Suwandaru. "Raden Sutawijoyo!" Orang itu tertawa. Ia melangkah semakin dekat lagi. Katanya, "Aku pun tidak segera mengenal kalian, karena kalian membelakangi api, sehingga yang tampak hanyalah wajah-wajah yang hitam. Tetapi suara seorang gadis dan apalagi ketika ia menyebut dirinya dan menghubungkan dengan kekuasaan tanah perdikan menoreh, maka aku pun yakin bahwa tubuh yang gemuk di dalam bayangan api itu adalah Suwandaru Geni. Meskipun yang tampak hanyalah bayang-bayang hitam, tetapi tidak ada bayang-bayang yang bulat dan begitu gagahnya selain putra dari Sangkal Putung." "Ah," Suwandaru berdesah, "aku tidak menyangka bahwa Raden ada di sini. Aku ingin minta maaf kepada Pandanwangi bahwa aku sudah berada di daerah tanah perdikan menoreh." Pandanwangi mengerutkan keningnya. Kini Raden Sutawijoyo berada hanya beberapa langkah saja di hadapan dirinya. "Tetapi, apakah yang Raden kehendaki di tanah perdikan ini?" "Kami sedang mencari sekelompok orang-orang yang tidak kami kenal. Mereka telah menyeberangi Sungai Progo dan hilang di dalam hutan ini." "Apakah Raden menduga bahwa mereka orang-orang menoreh?" "Tidak, bukan maksudku. Aku sama sekali tidak menduga demikian." Pandanwangi adalah putra kepala tanah perdikan menoreh, sehingga ia pun menyadari hak dan wewenangnya. Karena itu, maka ia pun kemudian bertanya, "Apakah Raden tidak dapat menempuh cara lain daripada memasuki daerah ini tanpa setahu ayah atau orang-orang yang berwenang di atas tanah perdikan ini?" Pertanyaan itu ternyata telah mengejutkan Raden Sutawijoyo, karena untuk sesaat ia berdiam diri. Ia mengerti bahwa orang yang berkuasa di atas tanah perdikan ini tentu tersinggung karena kehadirannya tanpa memberitahukan atau minta izin lebih dahulu. Apalagi ketika Pandanwangi berkata, "Raden, sebenarnya lah bahwa kami pun sedang berusaha menangkap orang-orang bersenjata yang tidak kami kehendaki berkeliaran di daerah kami." Namun Raden Sutawijoyo tidak dapat ingkar. Katanya kemudian, "Pandanwangi, baiklah aku minta maaf atas hal ini. Tetapi baiklah kau mendengar alasanku. Aku sedang mencari sekelompok orang-orang bersenjata. Mereka baru saja membuat sesuatu yang merugikan Mataram. Ketika mereka menyeberangi Kali Progo, kami masih mengejar mereka. Tetapi malam segera turun, sehingga kami tidak berhasil menangkapnya. Meskipun demikian, kami tidak berhenti. Kami maju terus menembus hutan liar ini. Adalah kebetulan sekali kami melihat perapian di sini, sehingga kami menyangka bahwa kalian adalah orang yang sedang kami cari." "Seharusnya Tuan berhenti di seberang Kali Progo," sahut Pandanwangi. "Jika Tuan tidak menduga bahwa mereka orang-orang menoreh, maka Raden tidak akan mengejarnya sampai ke seberang. Raden harus mempercayakannya kepada kami, kepada orang-orang menoreh."
Kami tidak mempunyai waktu lagi, jawab Sutowijoyo. Tentu waktu masih cukup panjang. Raden harus menyerahkan kepada kami untuk menangkapnya. Raden dengan sepasukan pengawal tidak dapat dibenarkan berada di daerah tanah perdikan Menoreh tanpa izin kami. Bukan karena Raden sudah mengejutkan kami sehingga kami menjadi jengkel karenanya, tetapi seharusnya lah bahwa Raden mengetahui hal itu. Ya, jawab Sutowijoyo. Sudah aku akui dan aku sudah minta maaf. Tidak kepadaku, karena bukan akulah kepala tanah perdikan Menoreh. Sepercik ketegangan tampak di wajah Raden Sutowijoyo. Karena itu, ia tidak segera menjawab. Ditatapnya saja Pandanwangi berganti-ganti dengan Agung Sedayu dan Suwandaru. Kedua anak muda murid Kiai Gringsing itu pun menjadi bingung. Ia sebenarnya tidak ingin terjadi ketegangan itu, tetapi mereka pun dapat mengerti bahwa Pandanwangi merasa tersinggung karena orang lain telah memasuki wilayahnya tanpa izin. Sutowijoyo termangu-mangu sejenak. Sambil menarik nafas dalam-dalam, ia berkata, "Baiklah, aku minta maaf kepada kepala tanah perdikan Menoreh. Tetapi bukankah aku dapat minta kepadamu untuk mewakilinya?" Pandanwangilah yang kemudian termangu-mangu. Sejenak ia berpaling kepada Suwandaru, seakan-akan minta pertimbangannya. Tetapi anak muda yang gemuk itu tidak sedang memandang ke arah Pandanwangi. Raden Sutowijoyo menunggu dengan hati yang berdebar-debar. Ia sedang berdiri di antara dua kepentingan. Yang sebelah adalah harga dirinya, sedang yang lain adalah hubungan antara tanah Mataram yang sedang tumbuh itu dengan tanah perdikan Menoreh. Ternyata bahwa kepentingan Mataramlah yang paling utama bagi Sutowijoyo. Ia tidak mau merusak hubungan antara daerah yang sedang dibuka dengan daerah di sekitarnya. Bahwa ia sudah menyeberang Kali Progo di malam hari adalah karena terdorong oleh keinginannya untuk menangkap orang-orang yang tidak dikenal, yang setiap kali selalu mengganggu pertumbuhan Mataram. Sejenak mereka dikuasai oleh ketegangan. Semua orang memandang kepada Pandanwangi untuk menunggu jawabannya. Pandanwangi menarik nafas dalam-dalam. Katanya kemudian, Baiklah Raden, aku akan menyampaikannya. Terserahlah tanggapan ayah terhadap hal ini. Raden Sutowijoyo mengerutkan keningnya dan ia pun bertanya, "Apakah maksudmu Pandanwangi?" Jika ayah menghendaki Raden datang sendiri kepadanya, terserahlah kepada ayah. Mungkin Raden segera akan kembali ke Mataram. Namun jika ayah menghendaki, kami dapat mengirimkan utusan untuk menyampaikan keputusan ayah kepada Raden. Raden Sutowijoyo mengangguk-anggukkan kepalanya. Katanya, "Baiklah, aku mengerti bahwa kalian benar-benar merasa tersinggung. Tetapi jika kau menyampaikan persoalan ini kepada Ki Gede Menoreh, aku berharap agar dapat kau sampaikan dengan lengkap. Salam permintaan maaf, juga alasanku kenapa aku dengan terpaksa sekali menyeberangi sungai itu di malam hari. Aku sama sekali tidak ingin melanggar hak atas tanah perdikan ini, tetapi semata-mata karena terdorong oleh keinginan untuk menangkap mereka. Kami sudah dibakar oleh kemarahan yang tidak terkendali lagi, sehingga kami telah melanggar batas tanah perdikan Menoreh." Baiklah Raden, aku akan menyampaikannya kepada ayah dengan lengkap. Mudah-mudahan Ki Gede Menoreh dapat mengerti dan tidak usah mengirimkan utusan mencari aku ke Mataram dan memanggil aku. Karena mungkin sekali aku tidak sedang berada di Mataram. Sebagai putra Sultan Pajang,
Aku kadang-kadang mendapat tugas khusus juga. Tugas untuk melihat-lihat daerah Pajang yang tersebar luas di atas tanah ini. Dari pesisir utara sampai pesisir selatan. Dari ujung timur sampai ke ujung barat. Dan untuk itu, kadang-kadang aku memerlukan waktu yang panjang. Pandanwangi tercenung sejenak, sedang Agung Sedayu dan Swandaru menarik nafas dalam-dalam. Mereka sadar bahwa Sutawijoyo masih ingin juga menunjukkan kekuasaannya. Kekuasaan yang memang ada padanya sebagai putra angkat Sultan Pajang yang sebelum meninggalkan istana, bagaikan putranya sendiri. Dan kekuasaan Pajang itu sampai saat terakhir masih diakui meliputi daerah yang luas, termasuk tanah perdikan menoreh. Karena itulah, maka Pandanwangi tidak segera menjawabnya. Pengakuan atas Pajang dan pengakuan atas kekuasaan para pemimpin di Pajang masih dihormatinya, seperti ayahnya juga masih tetap menghormatinya. Agung Sedayu yang menyadari bahwa Pandanwangi berada di dalam kesulitan perasaan berusaha menolongnya. Katanya mengalihkan pembicaraan. Jika demikian, silahkanlah Raden. Marilah kita berbicara seenaknya sambil duduk mengelilingi perapian ini. Mungkin pembantu kami dapat merebus air dan memanasi jadah ketan dengan memanggangnya di atas bara. Kita akan dapat berbicara tentang orang-orang bersenjata yang tidak dikenal itu. Dan tentu pembicaraan akan menjadi sangat menarik. Terima kasih, jawab Sutawijoyo. Pandanwangi pun kemudian sambil mencoba menenangkan hatinya berkata, Baiklah, silahkan Raden duduk. Raden Sutawijoyo pun kemudian memberikan isyarat kepada orang-orangnya. Mereka pun kemudian bermunculan dari balik gerumbul. Dan ternyata bahwa mereka pun tidak begitu banyak. Tidak lebih dari 15 orang. Namun ternyata bahwa anak buah Raden Sutawijoyo itu cukup berhati-hati. Meskipun mereka kemudian duduk pula di perkemahan itu, namun mereka tetap terpencar, masing-masing berkelompok antara 4 atau 5 orang. Tetapi Agung Sedayu dan Swandaru menaruh kepercayaan sepenuhnya bahwa Raden Sutawijoyo tentu tidak akan berbuat sesuatu dengan cara yang tidak terpuji. Karena itulah, maka mereka sama sekali tidak mencurigainya. Mereka sama sekali tidak menaruh banyak perhatian terhadap anak buahnya yang duduk di dalam gerombol-gerombol yang terpisah. Tetapi ternyata bahwa Prastowo yang kurang mengenal Raden Sutawijoyo itu berpendirian lain. Karena itulah, maka ia duduk memisahkan diri dari mereka yang kemudian mengelilingi perapian. Ternyata Prastowo lebih senang duduk bersama para pengiring yang tidak sedang sibuk menyiapkan minuman dan makanan yang dapat menghangatkan mereka di malam hari. Dalam pada itu Rudito menjadi kebingungan. Ia kurang mengerti kenapa suasana tiba-tiba saja berubah. Ia menjadi heran kenapa orang-orang yang mengepung mereka itu segera menjadi lunak. Agaknya mereka sudah berkenalan sebelumnya, katanya di dalam hati. Dan ternyata bahwa pembicaraan mereka yang duduk di perapian itu pun menjadi lancar. Dalam pada itu, Rudito yang masih termangu-mangu itu dan yang kemudian duduk di atas tikar di arah belakang Pandanwangi mencoba memperhatikan pembicaraan mereka. Setiap kali ia mendengar nama anak muda yang bersenjata tombak pendek itu disebut-sebut sebagai Raden Sutawijoyo, dan nama itu memang pernah didengarnya. Hanya didengarnya. Ia menyebut dirinya sebagai putra Sultan Pajang.
Apakah Raden Sutawijaya itulah yang dimaksud sebagai putra angkat Sultan Pajang? Seperti yang sering aku dengar. Ia bertanya kepada diri sendiri. Akhirnya Rudito itu mengangguk-anggukkan kepalanya dari pembicaraan yang didengarnya tentang orang-orang bersenjata yang membuat Mataram menjadi kisruh. Ia yakin bahwa orang itulah yang dimaksudkannya. Karena itu, maka tiba-tiba saja ia bergeser maju. Karena ia sudah duduk di sebelah Pandanwangi, maka ia pun berkata, Raden Sutawijaya, ternyata Raden Sutawijaya adalah orang yang selama ini baru aku dengar namanya lewat cerita-cerita. Kedatangan Raden sangat mengejutkan kami, dan agaknya perbawa Raden telah membuat aku ketakutan. Tetapi sebenarnya lah bahwa kami tidak akan berani berbuat apapun terhadap Raden, putra Sultan Pajang. Sutawijaya berpaling. Dilihatnya Rudito dengan herannya, apalagi ketika dilihatnya anak muda itu tertawa-tawa sambil meremas-remas tangannya sendiri. Raden, berkata Rudito kemudian, aku minta maaf akan kelancangan kawan-kawanku, juga Pandanwangi. Meskipun agaknya mereka sudah mengenal Raden, dan barangkali bahkan sudah mengetahui kedudukan Raden, namun mereka tentu belum tahu betapa tinggi sebenarnya kedudukan Raden itu. Sebenarnya kami sama sekali tidak pantas untuk duduk bersama-sama dengan Raden, seakan-akan kami mempunyai kedudukan yang sama dengan Raden. Sutawijaya mengerutkan keningnya. Sejenak dipandanginya Agung Sedayu yang menarik nafas dalam-dalam. Kemudian Swandaru yang justru termangu-mangu. Ketika Rudito masih akan berbicara lagi, Pandanwangi telah menggamitnya, sehingga niat itu diurungkannya. Namun wajah Pandanwangi menjadi kemerah-merahan ketika Rudito justru bertanya kepada Pandanwangi, "Kenapa?" Pandanwangi berdesis, "Bukankah kau menggamit aku? Kenapa?" Sutawijaya terpaksa menahan senyumnya. Dalam sekilas ia dapat mengenal sifat anak muda itu. Anak muda itu pula lah yang menjadi ketakutan ketika ia mengepung perkemahan itu. Dan anak muda ini pula yang justru ingin agar kawan-kawannya melepaskan senjatanya. Namun dengan demikian, maka Rudito tidak menjadi persoalan lagi bagi Raden Sutawijaya. Ia tahu ada sedikit kekurangan pada anak muda itu. Mungkin pengalaman atau mungkin tuntunan di dalam keluarganya yang tidak banyak memperkenalkan anak muda itu dengan sifat dunia yang keras. Pada itu, Pandanwangi masih dikejar oleh kebingungan karena Rudito masih saja bertanya kepadanya, "Kenapa kau menggamit aku? Apakah ada sesuatu yang akan kau katakan?" Pandanwangi menggelengkan kepalanya. Katanya, Tidak ada yang akan aku katakan." "Tetapi kau menggamit aku." "Tidak sengaja, aku hanya menyentuhmu karena aku bergeser sedikit." "Oh," Rudito mengangguk-angguk. "Kau membuat aku kehilangan kata-kataku. Aku masih ingin berbicara dengan Raden Sutawijaya, tetapi aku lupa kata-kata yang sudah ada di ujung lidah." Pandanwangi menarik nafas dalam-dalam dan tiba-tiba saja Rudito berkata pula, Sekarang aku ingat. Aku ingin berkata tentang diri kita kepada Raden Sutawijaya." Lalu sambil menghadap kepada Raden Sutawijaya, ia berkata, "Raden, tentu kami tidak akan dapat menghalang-halangi apa yang akan Raden katakan. Sama sekali tidak dapat.
Pandanwangi terlampau berbangga diri karena jabatan ayahnya. Tetapi dibandingkan dengan Raden, maka jabatan ayahnya sama sekali tidak berarti. Apalagi anak-anak Sangkal Putung itu, mereka tidak lebih dari anak seorang Demang kecil. Raden Sutawijoyo mengangguk-anggukkan kepalanya. Katanya, "Kami sudah lama berkenalan. Di antara kami tidak ada lagi persoalan jabatan atau pangkat. Kami berkenalan seperti anak-anak muda berkawan satu sama lain." "Oh, tentu karena Raden berjiwa besar. Tetapi kamilah yang harus menyadari keadaan kami. Kekecilan diri kami adalah sikap Deksuro yang tidak dapat dimaafkan jika kami tidak menyadari keadaan kami masing-masing. Terima kasih." Lalu kepada Rudito ia bertanya, "Siapa namamu?" "Rudito." "Terima kasih Rudito. Kau adalah anak muda yang tahu diri. Tetapi biarlah kami bersikap seperti yang kami lakukan. Aku lebih senang berbicara dengan bebas dalam sikap yang bebas." "Oh, betapa besar jiwa Raden, dan karena itulah kami merasa lebih kecil lagi. Seharusnya anak-anak Sangkal Putung itu bergeser mundur dan duduk bersila di atas tanah sambil menundukkan kepalanya." Raden Sutawijoyo akhirnya menjadi jemu juga melayani. Karena itu katanya pula, "Terima kasih. Sebaiknya kau tidur anak manis. Hari sudah terlampau malam." Swandarulah yang kemudian hampir tidak dapat menahan tertawanya. Tetapi dengan susah payah dan sambil memalingkan kepalanya, ia berhasil menyembunyikan perasaannya. Rudito pun kemudian terdiam, tetapi ia tidak mengerti sikap Raden Sutawijoyo. Apakah kata-katanya itu sebenarnya dimaksudkan seperti yang diucapkan, atau ia mempunyai maksud lain? Karena itu maka Rudito itu pun menjadi termangu-mangu. Namun demikian maka ia pun terdiam karenanya. Dalam pada itu, Prastowo yang duduk di antara para pengiringnya lamat-lamat mendengar juga percakapan antara Rudito dan Raden Sutawijoyo. Rasa-rasanya ia ingin meloncat membungkam mulut Rudito, tetapi dengan menahan diri, ia terpaksa tetap duduk di tempatnya. Meskipun demikian, ia masih saja tetap mengawasi kelompok-kelompok orang-orang Mataram yang duduk terpencar itu. Namun semakin lama, kecurigaannya itu pun menjadi semakin tipis. Sementara itu, Sutawijoyo sudah terlibat lagi dalam pembicaraan yang lancar dengan Agung Sedayu, Swandaru, dan Pandanwangi. Mereka masih saja membicarakan orang-orang bersenjata yang tidak mereka kenal. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Api di Bukit Menoreh pada episode berikutnya. Sampai jumpa.